Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk pada materi, saya berharap pada teman-teman pemirsa untuk menyalakan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa tekan tombol suka atau jempolnya agar video yang saya bagikan bermanfaat bagi orang banyak dan juga semakin maju channel Petani Hidroponik Comal. Berikut video yang akan saya bagikan pada teman-teman pemirsa channel Petani Hidroponik Comal. Pentingnya ketika kita menggunakan kapur dolomit itu sangat penting sekali dan sangat harus sekali. Karena apa? Karena ketika kita meracik media tanam dari awal menggunakan kapur dolomit atau menggunakan kapur dolomit secara susulan, itu sangat penting sekali dan bagus sekali, akan berdampak pada pertumbuhan tanaman dan juga akan berdampak pada pembuahan. Jika tanaman tersebut tidak pernah kita kasih kapur dolomit atau kita kasih pupuk kalnit, itu akan sangat berdampak sekali sehingga tanaman bisa kekurangan unsur kalsium dan tanaman pertumbuhannya kurang bagus, jika berbuah pun mudah sekali pecah. Maka dari itu walaupun kebutuhannya sedikit, unsur kalsium itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan tanaman dan pertumbuhan buah anggur yang kita tanam. Apalagi di musim penghujan seperti ini ya. Hujan yang sangat lebat dan terus-menerus pagi, siang, malam. Apalagi jika tanaman kita tanam terbuka seperti ini, maka kita harus melakukan yaitu perbaikan media tanam dengan cara yaitu pemberian kapur dolomit paling tidak itu sebulan sekali ya. Karena ini sangat penting sekali untuk menjaga kestabilan pH tanah. Jika tidak kita kasih kapur dolomit, pasti akan terjadi pH yang drop atau keasaman yang sangat asam sehingga perakaran mudah busuk dan pertumbuhan tanaman akan melambat dan mengakibatkan media tanam itu pH-nya jelek. Maka dari itu saya sarankan ketika kita menanam tanaman anggur secara terbuka dengan rutinitas hujan yang sangat lebat terus-menerus seperti ini, maka yang harus kita pentingkan atau siapkan yaitu kapur dolomit 1 bulan sekali kita kasih ke media tanam, bertujuan agar menjaga pH-nya itu tetap stabil dan akan membuat perakaran semakin bagus sehingga ketika tanaman anggur kita di musim penghujan itu tetap keadaannya sehat. Dan jika memang kondisi tempatnya itu bisa memungkinkan untuk ditutup seperti ini, saya sarankan untuk melakukan penutupan bertujuan agar mampu mengurangi curah hujan yang masuk ke media tanam anggur kita ya. Ini sudah lama tidak saya kasih pupuk kapur dolomit. Kenapa? Karena kemarin tuh mencari-cari kemana-mana nggak dapat, dan alhamdulillah ini dapat, maka akan saya lakukan pengapuran. Walaupun tidak saya lakukan dengan pupuk kapur dolomit, tetapi saya masih usahakan menggunakan kalnit. Sekarang mencari kalnit juga susah di daerah saya, makanya kalau sekarang pada pesan pupuk saya belum berani karena untuk bahan bakunya itu sulit untuk didapat. Dan kemarin ini saya mendapatkan kapur dolomit saja sudah agak lembab ya, kelihatannya kena air sedikit nih, agak lembab, agak sedikit basah, tapi tidak apa-apa daripada tidak sama sekali, untuk menjaga kualitas media tanam saya agar tanaman anggur saya itu pertumbuhannya bagus. Kenapa saya lakukan pengapuran seperti ini rutin 1 bulan sekali, itu sangat penting.
Karena sebaik apapun pupuk yang kita berikan, jika kondisi media tanam itu pH-nya di bawah normal, maka pupuk tersebut akan sia-sia saja. Dan kita hanya akan membuang-buang waktu dan akan membuang-buang uang untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu, ketika kita mau memupuk, harus kita pahami persis pH tanah yang akan kita beri pupuk itu normal. Sehingga ketika pH tanah normal, maka tanaman akan mampu menyerap dengan baik dan pertumbuhan tanaman pun akan sangat bagus sekali ya. Karena ini musim hujan, maka akan saya lakukan cukup penaburan. Karena jika saya tambahin air juga tidak apa-apa, tetapi karena ini musim hujan, maka akan saya berikan secara tabur saja. Nanti kan akhirnya hujan lagi, secara otomatis akan terguyur air hujan. Agar tidak hilang kemana-mana, maka kapur dolomitnya akan saya campurkan dan saya lakukan pencampuran pada media atas ya. Kalau tanaman anggur sehat itu akan keluar akar putih pada permukaan media tanam. Jika kita korek-korek kok jarang, berarti tanaman anggur kita lagi bermasalah, kurang sehat ya. Salah satu ciri khas kita melihat tanaman anggur kita bagus dan tidaknya itu di perakaran atas. Ketika kita korek media tanam, terlihat kok ada akar putih-putih, itu berarti tanaman kita lagi sehat-sehatnya. Tapi jika kita korek kok tidak ada tumbuh akar putih, berarti media tanam kita kurang sehat dan tanaman anggur kita juga kurang sehat. Dan itu biasanya pH-nya terlalu basah sehingga perkembangan akar-akar baru, akar-akar penyerap nutrisi tidak maksimal ya. Nah, biasanya kita itu kalau punya tanaman pasti kita lihat media tanamnya. Coba kita buka sedikit. Kalau keluar akar-akar putih itu berarti akar tanaman tersebut normal. Tetapi jika kok tidak ada, yang ada itu akar-akar coklat-coklat saja, akar-akar yang agak menghitam, itu berarti pH tanahnya asam. Itu pertanda bahwa tanaman kita menghadapi masalah dan pertumbuhannya kurang bagus. Dan itu salah satu ciri bahwa tanaman anggur kita media tanamnya itu pH-nya di bawah normal. Nah, teman-teman, bagi teman-teman terutama pemula yang menanam tanaman anggur, untuk mengontrol sehat dan suburnya tanaman, bagus dan tidaknya media tanam, itu sangat tergantung sekali dengan kondisi pH tanah. Maka dari itu sangat penting sekali pengapuran harus diberikan pada tanaman anggur yang kita tanam, baik secara tabur maupun secara kocor, dengan jarak waktu ketika musim hujan seperti ini yaitu paling tidak 1 bulan. Karena sebenarnya untuk kapur dolomit itu bekerjanya sangat lama sekali, sangat lambat sekali. Berbeda dengan pupuk kalnit yang bersifat nitrat, itu langsung kita berikan sekarang, langsung bekerja sekarang. Tetapi untuk kapur dolomit kita harus menunggu waktu beberapa sehingga proses tersebut baru bisa berjalan dengan normal. Tetapi jika kita melakukan dengan secara rutin, maka tanaman kita akan tumbuh subur dan media tanam kita akan bagus pH-nya ya. Lakukan seperti ini dengan penaburan dan lalu kita aduk-aduk media atasnya. Karena ini musim hujan, jadi tidak usah kita menggunakan cara pengocoran. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan cara pengocoran? Berikut saya bagikan bagaimana cara penggunaan kapur dolomit dengan cara dikocor. Jika teman-teman ingin menggunakan pemupukan atau pemberian kapur dolomit secara dikocor, maka kita harus tahu berapa kapasitas atau resap daya tampung media tanam kita ketika kita lakukan penyiraman. Rata-rata media tanam yang saya gunakan yaitu hanya mampu menahan air sekitar 5 liter ya. Karena perbandingan untuk kapur dolomit bagusnya 1 sendok seperti ini untuk
1 liter air, maka akan saya kasih yaitu 5 sendok makan. Ya, seperti ini saya larutkan pada 5 liter air dan saya aduk ya. Seperti ini dan saya kocorkan. Cara kocoran memang ini sangat bagus sekali, langsung meresap ke bawah. Biasanya ini saya gunakan pada media-media tanam yang tidak terkena air hujan. Terkadang kan ada naungan, sehingga kalau tidak saya gunakan sistem kocor ya nggak bakalan masuk-masuk karena tidak ada air yang jatuh dari atas. Maka dari itu dengan cara pengocoran ini sangat bagus sekali, sehingga pH tanah kita akan bekerja dengan baik sesuai yang kita inginkan dan tanaman akan tumbuh subur. Semoga video ini bisa memberi manfaat teman-teman, apalagi di musim penghujan seperti ini. Yang penting dan perlu diperhatikan adalah pH tanahnya. Dan untuk tanaman, bagus-bagusnya dalam melakukan proses penyerapan nutrisi yaitu pada pH tanah yang normal. Jika pH tanahnya tidak normal, sebagus apapun pupuk yang kita berikan, serajin apapun kita dalam melakukan pemupukan, hal tersebut akan sia-sia. Cukup sekian video dari saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.